Kita tahu sebutan Allah itu juga adalah sang awal dan sang akhir, alfa dan omega, al awal dan al akhir. Tidak ada yang lebih awal daripada dia, tidak ada yang lebih akhir daripada. Shalom sahabat gereja YouTube. Puji Tuhan berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Di kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus ini untuk melayani Tuhan Yesus dan terus membagikan kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa dan pastinya bisa menjadi berkat bagi saudara yang pada saat menonton video ini pastinya dengan tamu spesial. Dan pastinya sangat dahsyat, luar biasa ini kesaksian yang sangat dahsyat. Sahabat gereja YouTube, jangan lupa dibagikan di grup-grup rohani, dimanapun kita aktif bermedia sosial, dan bagaimana kesaksian beliau selengkapnya tentu akan sangat menarik sahabat gereja YouTube. Mari kita sambut dengan sukacita. Yuk kita simak dulu videonya. Dia bilang gini, loh berarti kalau Tuhan Yesus pernah jadi manusia, mohon maaf ya, berarti dia pernah itu dong oleh si Bunda Marianya waktu umur 2 sampai dengan umur 2 tahun gitu. Maksudku ngerti ya, El ya? Maksudnya di Pernah apa? disusui oleh Bunda Maria gitu loh. Ya, ya. Terus habis itu, berarti dia pernah dong waktu kecil jalan-jalan di tata-tata, aduh terus jatuh-jatuh. Sedangkan dia Tuhan, lo kok masih begitu? Free love by. Halo. Coba saya minta. Halo. Ada yang mau ditanyakan? Halo, assalamualaikum Kak Elia. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak? Ya, sebelumnya salam toleransi ya. Yo. Nah, saya mau menanyakan ini, apa ada hubungan nggak ya umat Kristen sama orang-orang Yahudi, Kak? Oh ya, kita punya hubungan Pak. Terus, bentar Kak, terus kenapa kok yang saya dengar atau yang saya pernah dengar, itu kalau orang Yahudi lewat di gereja atau di mana itu kok meludah gitu. Itu kenapa itu Kak ya? Iya. Ya itu kan Yahudi sekarang. Murid Yesus kan orang Yahudi. Mereka percaya Yesus toh. Yesus sendiri orang Yahudi. Jadi apa hubungan kami dengan Yahudi? Kami adalah Yahudi. Kenapa? Karena kami percaya kepada Mesias yang dari Yahudi. Kami diperhitungkan sebagai keturunan Abraham. Coba kita lihat ayatnya ya. Abraham dan ya. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kenapa kita ini orang Yahudi? Karena kita adalah milik Kristus, yang adalah orang Yahudi yang mendatangkan keselamatan. Murid Yesus itu orang-orang Yahudi. Rasul Paulus seorang rabi dari Benyamin, seorang Yahudi. Jadi kalau Bapak bilang kenapa Yahudi itu tolak Yesus, itu Yahudi yang mana dulu? Yahudi yang sekarang toh? Yahudi dulu terima Yesus. Yang mengikut dia ketika dia buat mukjizat 5 roti, 2 ikan. Dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan orang Yahudi itu tolak Yesus, Yahudi mana dulu? Nah, kenapa orang Yahudi sekarang lewat lewat sinagoga, lewat gereja mereka meludah? Karena mereka menganggap kami sembah berhala, padahal kami nggak sembah berhala. Tapi ada kabar baik, kabar yang sebenarnya tidak kabar baik juga. Orang Yahudi, ada seorang tokoh Yahudi, dia mengajak orang Kristen untuk rekonsiliasi menyambut Mesias. Jadi kita dengan Kristen dengan Yahudi itu adalah satu paham mengenai Mesias, meskipun berbeda tafsir mengenai siapa dia. Gitu loh. Ya. Jadi kami ini orang Kristen itu adalah orang-orang yang menerima janji
akibat kebebalan orang Yahudi. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Kalau bukan karena pelanggaran orang Yahudi, kita di luar Yahudi ini tidak memperoleh ganjaran itu. Tapi karena Yahudi menolak Kristus itu, maka keselamatan itu diberikan bagi bangsa-bangsa. Makanya di luar Yahudi dulu yang diselamatkan, nanti Yahudi belakangan. Tadinya mereka yang sulung, mereka jadi yang bungsu. Di luar Yahudi tadinya yang bungsu, menjadi yang sulung. Gitu. Karena bagaimanapun Yesus adalah orang Yahudi. Gitu ya. Oh gitu ya, paham saya Kak. Ini ada satu lagi Kak, pertanyaan boleh Kak? Ya silakan. Ini kan kalau menurut ajaran Islam Kak, mungkin yang Kakak maksud Mesayah itu, kalau bagi kami itu Nabi Isa yang turun di akhir zaman untuk menghadapi Dajjal gitu kan Kak. Bagaimana dengan kalau dari menurut ajaran Kakak Kristen, terus Mesias itu sama nggak dengan Nabi Isa yang kami Oh tidak. Kami gitu. Terus bentar Kak, terus kalau menurut Yahudi, terus siapa lagi kalau menurut Yahudi Mesias bagi mereka Kak? Oke, ya. Apakah sama Yesus Kristus dengan Nabi Isa Al-Masih dalam iman Muslim? Tentu berbeda. Kenapa? Ibunya Nabi Isa itu adalah Siti Maryam, yang adalah saudaranya Harun, yang artinya dari Lewi. Sedangkan ibunya Yesus, Bunda Maria, itu dari Yehuda, bukan dari Lewi. Ibunya saja sudah berbeda. Yang kedua, ya, Bunda Maria itu mengandung Kristus dengan tunangannya, Santo Joseph. Siti Maryam dengan siapa? Tentu tidak ada. Al-Quran menceritakan bahwa Jibril lah yang meniupkan sesuatu kepada Siti Maryam. Maka Nabi Isa lahir, betul enggak? Iya betul. Dia meniup. Betul? Iya benar. Nah, kalau Yesus dikandung dari Roh Kudus, bukan ditiup. Kalau seandainya itu sama, maka nggak boleh bertentangan. Kenapa? Karena kitabnya historis. Nah, kemudian Nabi Isa lahir di mana? Di bawah pohon korma. Yesus di Bethlehem. Menurut Bapak Gereja Eusebius dari Kaisarea mencatatkan bahwa Yesus lahir di kandang domba yang berupa goa di Bethlehem, di dekat kawasan Migdal Eder, dekat makamnya si Esther. Itu ada dicatat. Jadi ibunya saja berbeda, sejarahnya berbeda, sukunya berbeda, identitasnya berbeda, deskripsinya berbeda. Bukankah lebih elok? Bukankah tidak elok kalau dikatakan itu sama? Padahal Kristen tetap mengklaim dengan data sejarahnya yang kaya, yang tak terbantahkan, itu sebagai kebenaran. Sedangkan teman-teman Muslim, karena berpikiran Al-Quran adalah dari Tuhan, maka juga tidak boleh disalahkan. Maka, karena dua narasi ini bertentangan antara Alkitab dengan Al-Quran, Alkitab dengan data sejarahnya yang begitu valid, Al-Quran dengan klaim teologinya itu datang dari Tuhan, tapi menceritakan deskripsi yang berbeda, maka harus dibedakan. Kalau disama-samakan, akan jadi rancu. Sejarah melawan teologi itu nggak fair. Sejarah harus lawan sejarah. Gitu loh. Nggak boleh sejarah lawan klaim teologi. Nggak boleh. Harus sejarah dengan sejarah. Yesus lahir di kandang domba, ada data sejarahnya Pak. Yesus tersalib, tutup kitab suci, kita tahu dia tersalib. Yesus anak Bunda Maria,
tutup kitab suci kita tahu dia anak Bunda Maria. Yesus orang Yehuda, tutup Alkitab, buka sejarah kita tahu dia orang Yehuda. Tapi tiba-tiba ada menarasikan yang lain, ya kita menghargai itu. Tapi kalau mau dituntut mana benar salah, minimal kasih dulu literasi sejarahnya sama kita. Tapi bagaimanapun gak bisa. Kenapa? Karena data sejarah kekristenan itu yang paling tua. Data kekristenan itu lebih kaya. Makanya ketika saya mengatakan Yesus Kristus dengan Nabi Isa dalam iman Islam itu berbeda, itu bukan karena kebencian saya dengan Islam. Tapi karena justru saya menghargai iman Muslim. Saya menganggap iman Muslim adalah kebenaran bagi mereka yang menganggap itu kebenaran. Maka saya nggak mau ada perdebatan di antara kedua ini. Toh Islam mengklaim itu kebenaran, ya kami mengklaim punya kami kebenaran. Tapi klaim kami dibuktikan dengan data sejarah. Tapi karena kami menghormati agama Anda, ya biarlah Anda dengan klaim Anda. Tapi kalau tiba-tiba kalian menyalahkan kami, oh enggak kami yang benar, masa klaim teologimu bisa melawan data sejarah yang kami punya? Oh enggak, data sejarah kan ditulis pemenang. Loh, yang menang itu yang berkuasa di dunia ini lebih lama Islam loh Pak. Utsmaniyah yang merebut Bizantium, yang menumbangkan Konstantinopel, yang merebut Hagia Sophia. Tapi tetap berdiri di dalam pemeliharaan ilahi toh. Nah, cuma orang terlalu benci dengan saya. Maka mereka framing. Jadi itu berbeda ya, tidak pernah sama. Gitu, itu tujuan saya ngomong begitu. Nah, mengenai konsep Mesias tadi, siapa Mesiasnya orang Yahudi? Ya, kalau Mesias kami itu sudah datang, yaitu Yesus 2000 tahun lalu. Mesiasnya Yahudi siapa? Belum datang, masih ditunggu-tunggu. Karena Mesias yang Yahudi mau adalah yang membuat Israel menjadi negara adidaya nomor 1 dunia. Sama seperti Daud. Itu yang dimau orang Israel. Jadi orang Israel itu pengen ada satu tokoh yang membuat Israel itu menjadi negara yang paling maju di dunia. Itu mereka anggap Mesias. Yang membebaskan Israel dari perbudakan, itu mereka mau Mesias. Kalau Mesiasnya orang Yahudi adalah pembebasan bangsa itu dari perbudakan, maka Mesiasnya Kristen adalah pembebas dari perbudakan dosa, yaitu Kristus. Itulah Mesias kami. Sama-sama pembebas. Itu. Ya? Ya Kak, satu lagi Kak. Kalau dari ajaran Kristen itu percaya nggak Dajjal di akhir zaman itu Kak ya? Kami tidak percaya Dajjal ya. Saya tidak tahu Dajjal itu. Nah, Dajjal itu adalah murni ide teologinya Islam. Tapi kami percaya dengan satu sebutan, yaitu Antikristus. Antikristus dengan the Antichrist, sang Antikristus dengan Antikristus kecil-kecil itu berbeda. The Antichrist ada sang Antikristus. Itulah nanti yang akan menyatakan diri sebagai Allah. Yang di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 4 itu loh. Yang akan membangun bait suci ketiga. Nah, itu ya. Oke. Ini mungkin terakhir Kak pertanyaan. Ya, silakan. Kalau dari ajaran Islam kan nanti ada namanya hari akhir atau hari kiamat. Gimana kalau dari ajaran Kristen itu percaya nggak dengan hari akhir gitu Kak? Ya, kalau kamu percaya kiamat itu dalam imanmu kan dihancurkan, betul enggak? Ada meledak segala macam, bumi ini dihancurkan, bla bla bla, peristiwa-peristiwa gunung meletus, bla bla segala macam. Kalau dalam iman Kristen, kiamat itu tidak dipandang seperti itu. Ya, akhir zaman itu begini. Akhir zaman itu artinya Kristus datang menjadi hakim, dia membangkitkan orang mati, dan kami yang masih hidup ini, tubuh kami ini dalam sekejap
diganti menjadi tubuh kemuliaan. Maka kami menyongsong dia di awan-awan. Itulah hari kebangkitan. Orang benar, domba dan kambing itu akan dipisahkan. Orang percaya akan disebut domba. Orang tidak percaya akan disebut kambing. Coba kita baca di dalam Wahyu, ya. Bagaimana kiamat itu? Ya. Nah, Wahyu 7 ayat 9. Setelah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa berdiri di hadapan dan di tahta anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan ada pada Allah yang duduk di atas tahta dan pada anak domba. Orang Katolik, orang Ortodoks, orang Protestan, orang karismatik, dan lain-lain, mau di Papua, mau di Jakarta, mau di Amerika, mau orang Batak, mau orang Cina, mau orang Sunda, orang bule, itu semua akan dikumpulkan yang adalah orang percaya di hari akhir. Nah, bumi ini bagaimana? Bumi ini itu tidak akan dihancurkan, tapi akan diperbaharui menjadi baru. Kita lihat ayatnya dalam Wahyu. Menjadi baru, langit bumi yang baru. Nah, ini Yesus sendiri yang ngomong. Nah, coba. Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Jadi Tuhan kami itu tidak akan lempar bumi, hancurkan ini, enggak. Tapi oleh kuasanya, dia akan memperbaharui alam semesta. Itu menjadi baru, sama seperti keadaan semula sebelum jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa. Sama seperti air bah yang membersihkan orang-orang Nefilim dari generasi Nuh ke bawah. Seperti itulah kelak pembersihan Kristus. Bahwa langit dan bumi yang lama yang penuh dosa ini akan diperbarui, direstat ulang oleh Kristus. Menjadi langit dan bumi yang tanpa dosa dan tanpa penderitaan. Maka disitulah kami orang-orang kudus akan ditempatkan dalam kekekalan. Di mana ratap tangis, duka cita, dan kematian tidak ada, di mana kami akan disinari oleh cahaya keilahian Sang Bapa dan dipimpin oleh Kristus, Putra Allah itu. Jadi kami tidak akan melihat Sang Bapa, tapi kami akan hidup di bawah terangnya Sang Bapa, karena Allah itu adalah terang. Kami hanya akan melihat Yesus, kami tidak bisa melihat Bapa. Tapi terangnya Sang Bapa akan menyinari kami dan malam hari tidak ada lagi. Gitu. Itulah akhir zaman di kami. Maka kami akan hidup seperti malaikat di sorga
tanpa perkawinan, tanpa aktivitas seks, tanpa dosa. Itulah yang disebut dengan kedamaian yang sejati. Artinya kami dikembalikan seperti keadaan Adam dan Hawa sebelum kejatuhannya ke dalam dosa. Itulah misinya Kristus. Langit bumi baru. Gitu ya. Oke Kak, terima kasih untuk penjelasannya Kak. Ya. Ada Ya. lagi kamu tanya? Kalau pertanyaan sih sebenarnya banyak Kak, tapi ini komentarnya banyak nggak sabar lagi nih. Ya. Oke, kasih kesempatan yang lainnya Kak. Oke. Ya udah, Tuhan berkati ya. Ya. Wah, ada Pastor Cipto ini. Wah, ternyata di atas. Shalom, Pastor. Shalom Elia, luar biasa. Shalom, apa kabar, Shalom. Pastor? Ya, Sehat selalu ya. sehat ya Elia. Ya. Saya sapa dulu semua yang dalam ruangan. Ya, silakan. Ya, shalom semua. Semua dipenuhi sukacita selalu, diberi umur panjang di tangan kanan tanpa terkecuali, di tangan kiri diberi kekayaan kemuliaan dalam berkenan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Ini juga paralel di YT enggak, Elia? Enggak ya? Anda belum mulai, Pastor. Oke, silakan. Oke, gitu ya. Oke, silakan Butterfly, ada yang mau ditanyakan? Halo, shalom Elia, shalom Shalom. Pastor, shalom buat teman-teman di TikTok. Ya, Jadi shalom. Elia kan jadi kan aku dengan Yeni ya, aku kan ada pelayanan namanya Butterfly Ministry. Nah, kalau teman-teman aku tuh banyak kan Muslim. Dan mereka suka bertanya ke aku dan aku suka menjawab lah ya, karena buat aku kan kita kan lebih karena kasih ya, jadi kita jawab gitu kan. Nah, ini ada satu pertanyaan dari teman aku yang menanyakan gini, pernah nggak sih Tuhan Yesus, pertanyaannya gini, Tuhan Yesus itu siapa gitu kan. Saya bilang gini, 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, correct me if I'm wrong ya Elia ya. Ya. Terus yang kedua, terus pernah nggak sih Tuhan Yesus itu menyatakan, akulah Allah, sembahlah aku. Nah, aku dapatnya itu kan Yohanes ya, yang Yohanes itu waktu Tuhan Yesus sedang di sinagog, terus dia menyebutkan bahwa kalau kamu melihat aku, kamu melihat Allah, kan gitu kan. Ya. Tapi aku cari-cari memang nggak ada sembahlah aku, itu kan nggak ada. So aku bilang gini, Tuhan Yesus itu nggak pernah minta disembah, aku bilang. Jawaban aku ke mereka kan. Terus tapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa kalau kamu melihat aku, kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Allah. Nah, aku juga jelasin kenapa kok mau-maunya Allah itu apa istilahnya berkorban buat dosa manusia. Nah, aku kasih contoh yaitu orang tua ya. Misalnya mama saya sakit ya, kami sakit nih, anak-anaknya ibu saya, mami saya bilang gini, daripada kalian yang sakit, mendingan aku yang sakit, merasakan sakit itu daripada kalian. Karena cintanya besar. Aku kasih analogi itu. Nah, jadi maksud aku gini. Terus yang selanjutnya, mungkin agak-agak saru atau agak-agak menyebalkan kali ya. Jujur aja aku sebel sih ditanya begini. Tapi kan aku minta hikmat Tuhan juga untuk menjawab ya. Ada pertanyaan gini, bahkan dikasih video seorang, mungkin dia dari pendeta kali ya. Pendeta, terus dia convert ke agama lain lah ya gitu ya. Dia bilang gini, loh berarti kalau Tuhan Yesus pernah jadi manusia, mohon maaf ya, berarti dia pernah itu dong oleh si Bunda Marianya waktu sampai dengan umur 2 tahun gitu. Maksudku ngerti ya El ya? Maksudnya di Pernah apa? disusui oleh Bunda Maria gitu loh. Ya. Terus habis itu berarti dia pernah dong waktu kecil jalan-jalan ditata-tata, aduh terus jatuh-jatuh. Sedangkan dia Tuhan, lo kok masih begitu? So, aku jawabnya begini, karena aku bilang, satu, aku tidak paham sejarah tentang kekristenan, tapi buat aku iman Kristen itu adalah sedikit tahu lakukan, banyak tahu lakukan, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi lebih penting tuh praktek, aku bilang ke dia. Kalau saya ditanya nomor ayat saya nggak hafal, tapi saya tahu ayat-ayat tentang ini, tapi nggak banyak saya bilang, karena saya lebih ke praktek. Nah,
Itu Elia ada tahu nggak sih sejarah kayak gituan gitu semasa Tuhan Yesus hidup gitu loh. Ya. Nah, terus selanjutnya ditanya juga, umur berapakah Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah? Nah gitu kan. Aku bilang, nah aku kan nggak hafal ya El. Terus aku bilang, umur 12 tahun waktu beliau memberikan khotbah di sinagog, itu kayaknya yang pertama kali. Ketika mama papanya cari dia, nah aku ngobrol ke mereka seperti itu ya kalimatnya ya. Ketika papa mamanya cari dia waktu mau pulang dari sinagog, lo kok Tuhan Yesus nggak ada ya? Ternyata beliau sedang ngobrol, seperti sedang berkhotbah, dan orang banyak mendengarkan di sinagog itu dan mereka bingung. Loh ini anak tukang kayu, istilahnya sederhana, orang miskin, kok lu pinter banget kan gitu ya istilahnya ya. Sedang sinagog ini kan S3-nya teologi ya, dan yang bisa kuliah di sinagog itu hanya orang-orang terpandang, orang kaya, orang cendekiawan kayak Paulus, saya bilang gitu. Tapi Paulus pun bilang apa sesudah kenal Tuhan Yesus? Ternyata padahal Paulus itu kan udah pintar, murid paling top, murid paling sadis juga. Bisa satu-satu dulu, soalnya saya nanti bingung maksudnya. Oh, oke. Nah, jadi itu dia pertanyaannya. Perkapan Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah? Nah, itu aja. Dan Tuhan ya. Oke. Nah, oke. Thank you, Elia. Kapan Yesus menyebut dirinya Allah Tuhan dan menyembah Dia? Yang kedua tadi apa tadi? Apakah dia mengalami kemanusiaan seperti manusia juga, yaitu disusui, gitu-gitu. Oke. Pastor mau dijawab, Pastor? Silakan, Pastor. Ya, Shalom ya Kak Butterfly, Tuhan Yesus sayang Kak Butterfly. Nah, tentu bagi orang yang mengolok tentang Tuhan Yesus kapan mengakui Allah, dalam iman Kristen bukan sekedar pengakuan, meskipun pengakuan itu ada. Dari kacamata pengolok ada 20 sekian nabi. Jajarkan 20 sekian nabi, tidak ada yang berani mengucapkan setegas seperti perkataan-perkataan Tuhan Yesus ini. Di antaranya Tuhan Yesus berkata sendiri, ini bukan perkataan muridnya, perkataan Tuhan Yesus sendiri bahwa akulah Sang Maha Kuasa. Di mana dalilnya? Catat, ada di Wahyu 1 ayat 8. Jajarkan, nabi nomor berapapun ada nggak yang berani berkata begitu? Nabi nomor 21 kek, nomor 7 kek, nomor 24, 25, tidak ada yang berani berkata begitu. Perkataan Tuhan Yesus berikutnya, nanti kita lihat selain dari perkataan Tuhan Yesus, juga dari nubuatan, juga dari kekuasaannya. Sekarang dari perkataan dulu. Banyak firman dari Tuhan Yesus, tapi saya bacakan beberapa aja. Perkataan berikutnya, Tuhan Yesus berkata, sebelum dunia ini ada, aku sudah ada. Ada nggak nabi nomor berapapun yang berani berkata seperti itu? Nabi nomor 4, nomor 10, nomor 24, nabi nomor 25. Kalau dari kacamata iman Kristen, nabi bukan hanya 20 sekian ya. Karena Daud pun bertemu dengan ratusan nabi. Tetapi dari kacamata pengolok ada 20 sekian nabi. Maka tidak ada satupun nabi berani berkata sebelum dunia ada, aku sudah ada. Hanya Tuhan Yesus yang berkata begitu. Di mana dalilnya? Catat tegas, ada di Yohanes 17 ayat 5. Perkataan ketiga, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa aku dari atas, kamu semua dari bumi ini. Aku dari surga, kamu dari dunia. Kamu dari bawah, aku dari atas. Semua nabi yang nomor berapapun tidak ada yang berani berkata seperti itu. Di mana Tuhan Yesus berkata dalil itu di mana? Catat, ada di Yohanes 8 ayat 23. Aku dari atas dari surga, kalian semua dari bawah dari bumi. Kita tahu sebutan Allah itu juga adalah sang awal dan sang akhir, alfa dan omega. Al-awal dan al-akhir. Tidak ada yang lebih awal daripada dia, tidak ada yang lebih akhir daripada ia. Tuhan Yesus berkata sendiri, akulah sang awal dan sang akhir. Di mana dalilnya? Ada di Wahyu 22 ayat 13, perkataan Tuhan Yesus sendiri. Di antaranya Tuhan Yesus mengatakan itu. Nah sekarang dari nubuatan. Banyak orang berkata coba cari semua nabi yang manapun yang mengaku nabi terakhir. Mungkin dari Indonesia ada yang mengaku nabi terakhir, Lia Eden zaman dulu. Ada juga orang dari Portugal mengaku nabi terakhir. Ada juga orang dari Arab mengaku juga nabi terakhir, menyempurnakan yang lain. Bagi orang Kristen mudah untuk membedakan mana yang palsu, mana yang tidak, yaitu ada nubuatan tidak. Kita tahu yang di Kristen nubuatan itu perkataan Allah melalui nabi-nabi terdahulu, di kitab-kitab terdahulu. Karena itu nubuatan bagi Tuhan Yesus ada. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 1, oh ya saya belok dulu, waktu saya mengatakan nabi dari Arab, saya tidak bicara agama tertentu, tapi itu kejadian 10 tahun lalu diantaranya. Ada orang ngaku-ngaku nabi dari Arab sebagai terakhir dan punya kitab juga. Ya bagi orang Kristen gampang, tidak bakal percaya kepada orang-orang seperti itu. Karena tidak ada nubuatan Allah. Kalau Kak Butterfly mulai sekarang membaca lembar pertama buku Alkitab kita, yaitu buku pertama, pasal pertama, ayat pertama, kata pertama, Beresit.
yaitu kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Dalam bahasa Indonesianya adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan kata dan di situ. Kata dan di situ dalam bahasa Indonesia sering kita remehkan. Dalam bahasa Ibraninya dan itu adalah et, yang terdiri dari dua huruf yaitu alef dan taf. Alef itu adalah alfa, huruf pertama. Taf itu adalah huruf terakhir. Berarti membaca Kejadian 1 ayat 1, membacanya adalah demikian. Pada mulanya adalah alef dan taf. Pada mulanya adalah sang awal dan sang akhir. Itu sejalan dengan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia. Di Yohanes 1 ayat 14. Sebab itulah Tuhan Yesus berkata, akulah sang awal dan sang akhir. Nah itu dari pengakuan-pengakuan. Meskipun kita tahu kekuasaan Tuhan Yesus bukan hanya dari pengakuan, dari nubuatan. Juga selain dari nubuatan, kekuasaannya pula. Sering orang Kristen menyampaikan Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Tapi pengolok suka mengolok-ngolok. Kalau cuma membangkitkan orang mati, zaman modern ada orang berdoa, bisa orang mati bangkit. Apakah dia juga jadi Tuhan? Mari kita lihat sekarang kekuasaan yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh orang yang lain. Oleh orang yang cuma orang saja. Yaitu apa? Memerintah nabi-nabi. Tuhan Yesus berkata sendiri, aku berkuasa menyuruh nabi-nabiku. Tuhan Yesus juga berkata, aku berkuasa menyuruh malaikat-malaikatku. Catat dalilnya. Kita tahu pemilik nabi itu adalah siapa? Adalah sang Elohim itu sendiri, Allah itu sendiri. Ya. Kita tahu juga yang memiliki malaikat adalah siapa? Sang Elohim itu sendiri. Sembari saya teruskan dulu. Juga dari kekuasaan Tuhan Yesus adalah menciptakan alam semesta. Yohanes 1 ayat 3 Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus adalah disebut sebagai apa? Sang pencipta alam semesta. Segala sesuatu diciptakan bagi dia, oleh dia, untuk dia. Juga di Kolose 1 ayat 15. Ia adalah pencipta alam semesta. Karena itu dari kekuasaannya, dari pengakuannya, maupun juga dari nubuatan-nubuatan itu lengkap. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus berani berkata, aku dari atas, akulah sang maha kuasa, akulah sang awal dan sang akhir, dan tidak ada yang berani berkata, aku dari surga, kamu semua dari dunia ini, kamu dari bawah. Karena itu malaikat pun, kita tahu malaikat itu pekerjaannya adalah melayani Allah. Dan malaikat melayani Tuhan Yesus. Matius 4 ayat 11, dalilnya di sana, catat tegas. Kemudian dikatakan juga malaikat menyembah Tuhan Yesus. Dalilnya di Ibrani 1 ayat 5. Catat dalilnya di situ. Di Wahyu 22 ayat 16, Tuhan Yesus berkuasa menyuruh malaikat. Catat dalilnya dari sana. Dalil berikutnya Matius 23 ayat 34. Tuhan Yesus berkuasa menyuruh nabi-nabinya. Karena itu ada pengakuan dari Tuhan Yesus sendiri, ada kekuasaan sebagai pencipta alam semesta, dan juga ada nubuatan dari ribuan tahun sebelumnya dari kitab-kitab terdahulu. Karena itu membaca dari bahasa asli Beresit bara Elohim. Itu di situ ada kata dan adalah et. Et itu adalah sang awal dan sang akhir. Demikian butterfly. Ya. Gitu ya butterfly. Kalau mungkin saya mau tambah ya mengenai Yesus itu, di manakah Yesus berkata akulah Tuhan? Dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus berkata, yuk di mute dulu ya. Yesus berkata, kamu berkata akulah guru dan Tuhan, katamu itu tepat karena memang akulah guru dan Tuhan. Mengenai yang menyembah dia, Yesus adalah orang benar. Kalau dia tidak patut disembah, dia tidak mungkin menerima penyembahan. Tapi buktinya, Matius 8 ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Tapi apakah yang sakit kusta itu dimarahi Yesus? Kamu jangan sembah aku. Matius 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia. Kepala rumah ibadat menyembah dia. Tapi apakah Yesus menolak penyembahan kepala rumah ibadat itu? Tidak. Yohanes 9 ayat 38 katanya, aku percaya Tuhan, lalu sujud menyembahnya. Di sini Yesus disebut sebagai Tuhan, dan dia disembah. Kalau Yesus memang bukan Tuhan,
dan dia tidak mau disembah, dia akan mengatakan orang itu, jangan sembah aku dan aku bukan Tuhan. Tapi Yesus tidak menyangkal itu, malah diperhitungkan sebagai iman. Lalu Matius 15:25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Apakah Yesus menolak penyembahan itu? Tidak. Matius 28 ayat 9, ini Maria Magdalena. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Yesus itu disebut Tuhan dan disembah, tapi dia tak menolak penyembahan. Dan dia tak menolak disebut Tuhan, malah diperhitungkan sebagai iman. Artinya Yesus memang demikian. Masalah kapan Yesus disebut Tuhan? Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi malaikat sendiri yang bersaksi mengenai Yesus adalah Tuhan. Kemudian ucapan Yesus sendiri. Coba kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Dan ini perkataan Yesus yang paling mencekam. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Siapakah yang ada sebelum dunia ini ada? Kalau Yesus bukan Tuhan, mungkinkah dia ada sebelum dunia ada? Kalau Yesus ciptaan, mungkinkah dia ada sebelum dunia ada? Di hadirat Allah. Wahyu 22 ayat 16, Yesus berkata, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku. Siapa yang berkuasa mengutus malaikat? Adakah nabi yang utus malaikat? Malah di perjanjian lama, nabi-nabi itu yang didatangi malaikat. Tapi Yesus berkata, Aku mengutus malaikatku. Yohanes 8 ayat 22, Yesus berkata, Aku dari atas, seperti kata Pastor tadi. Kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Para nabi selalu berkata, demikianlah firman Allah. Beginilah firman Allah. Yesus gak pernah ngomong begitu. Yesus selalu berkata, Aku berkata kepadamu. Yesus gak pernah bilang, demikianlah firman Allah. Tidak. Kalau Musa berkata, beginilah firman Tuhan. Yeremia berkata, Tuhan telah berkata. Elia menyampaikan, beginilah firman Allah. Nabi-nabi besar berkata, beginilah firman Tuhan. Tapi Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Dia nggak pernah bilang, beginilah firman Tuhan. Tidak. Aku berkata kepadamu. Karena dialah firman itu. Ada nggak nabi yang bisa ngomong begitu? Tidak ada. Ya. Masalah Yesus, apakah dia menyusui juga? Di dalam Ibrani dikatakan, imam besar kita adalah imam besar seperti kita yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Pastilah dia menyusui, makan, minum, buang air. Ya karena dia manusia seperti kita. Kalau dia nggak begitu, ya dia berarti manusia jadi-jadian. Jadi dia manusia seperti kita biasa. Gitu ya. Butterfly gitu ya.
Aduh, keren banget. Saya sampai merinding dan saya record dan saya catat juga untuk membantu teman-teman saya juga yang rindu sama Tuhan Yesus. Terus, Kak, ini satu lagi, Kak. Kapan Tuhan Yesus pertama kali menunjukkan ketuhanannya, umur berapa? Saya sebutkan umur 12. Apa benar, Kak? Kamu menyebutkan dia umur 12 gini. Ketuhanan Yesus itu kan merujuk kepada kepenguasaannya. Yesus mengungkapkan kepenguasaannya itu ketika dia mau naik ke surga. Matius 28 ayat 18. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dia membuktikan ketuhanannya itu melalui kebangkitannya. Dia mau mengatakan, maut telah kukalahkan, akulah kebangkitan dan hidup itu. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan dia membuktikan ucapannya itu dengan bangkit dan hidup kembali. Nggak omong kosong dia. Dibuktikan. Disitulah puncaknya dia akan dimuliakan. Gitu. Ya. Kak, satu lagi, Kak, untuk itu juga lebih penegasan lagi, kok mau-maunya Tuhan menebus dosa manusia gitu? Ya, kasihnya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan. Siapa yang dikaruniakan? Anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Kasihnya membuat dia bermurah hati memberikan karunia. Karunianya memberikan putranya. Di dalam putranya kita tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kasih, karena Allah adalah kasih. Kak, ini aku punya teman-teman yang dia tuh nggak ngerti kedalaman kasih Allah. Kalau misalnya kita tahu ya, Kak, dari sejak di gereja kita dari kecil udah diajarkan kasih itu bentuknya gini. Tapi saya ketemu dengan orang-orang yang aku nggak lagi menjelekkan agama lain ya, nggak ya. Aku hanya bergaul dengan mereka dan aku paham apa yang mereka maksud. Karena mereka kan lebih kepada networking kan gitu ya, silaturahmi. Tapi kasih itu kedalaman itu sekuat apa sih sampai Allah itu mau-maunya anaknya tunggal dikasih ke kita yang cuma ciptaan udah bandel lagi dikasih pula. Itu menjelaskannya ke mereka tuh kasih itu seperti apa ya, Kak? Metafornya ya, Kak? Kasihnya Allah itu kasih agape. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Itu agape. Kasihnya Allah. Hanya Allah yang bisa melakukan kasih itu. Kasih itu bukan sesuatu yang substansial, yang bisa diraba, dipegang, dilihat bentuknya. Tidak. Tapi kasih itu sesuatu yang relasional. Karena dikatakan kasih kalau dia mengasihi. Jadi Allah itu adalah kasih. Ketika ada mengasihi, activity relasi. Makanya kekristenan itu tidak berbicara tentang aturan-aturan. Kekristenan itu berbicara tentang relasi di dalam kasih anak dengan Bapa. Kita anak-anak Allah di dalam Kristus anak tunggalnya dengan Bapa kita itu. Kita punya relasi. Kasih yang menghubungkan kita dengan Bapa adalah kasihnya sendiri. Sehingga kita bisa terhubung di dalam jembatan itu. Yang adalah imam besar kita, yaitu Kristus. Tuhan itu gak mau kita terhilang. Tuhan itu gak mau relasi kita hilang. Di mana dia di dalam kerajaannya dan kita di neraka. Makanya kasihnya itu dipelihara, relasinya itu dipelihara melalui kasih. Karena sejak semula kita dimulai dengan kasih. Kejadian 1 ayat 26. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Karena apa?
dia tidak mungkin menyangka. Terdalam dari seorang Kristen itu relasinya dengan Allah, kontemplasinya dengan Allah. Tapi harus di dalam Kristus, karena kasih Allah itu hanya tercurah melalui Kristus. Jadi kalau ada orang tok bilang, oh Yesus itu sok-sok eksklusif, oh enggak. Kasih Allah justru hanya ada di dalam kasih, di dalam Kristus. Kan, oh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang gitu ya. Sabar gitu ya. Butterfly ya. Luar biasa dahsyat, sudah saya record, nanti saya kasih ke teman saya yang membutuhkan. Thank you Kak, thank you Kak juga hambanya, terima kasih. Ya Tuhan berkati. Silakan Yuyu. Oke Kak, terima kasih Kak. Ada Saya pengen tahu nih. Silakan. Kenapa Tuhan Yesus harus turun ke bumi untuk menghapus dosa-dosa manusia? Ya karena kasihnya. Karena kasihnya. Betul. Yesus diutus? Kenapa harus diutus? Ya karena dia adalah firman-Nya Bapa, maka diutus Bapa keluar dari dirinya. Ya, Yesus kan firman Bapa yang di dalam Bapa. Keluar dari Bapa. Makanya Yesus bilang, aku datang dan keluar dari Bapa. Mana ada orang lain bisa bilang aku keluar dari Bapa. Hanya Yesus. Kalau memang Yesus Tuhan, kenapa dia harus turun ke bumi? Kenapa dia tinggal ngampunin aja di atas sana kan? Oh nggak bisa. Pengampunan itu harus dengan nyawa. Nyawa Tuhan sendiri yang menghapuskan dosa hamba-hambanya gitu. Nyawa manusia. Karena manusia yang berdosa. Makanya Yesus sebagai manusia, bukan jadi kambing dia. Iya, saya paham tuh, untuk menghapus dosa ciptaan dia sendiri kan. Maksudnya kan namanya ciptaan dia udah penuh dosa. Kenapa nggak dia maafkan aja? Hapus saja semua dosa-dosa. Ngapain dia turun ke bumi? Upah dosa adalah kematian. Berarti dia sendiri, dengar dulu. Dia sendiri yang ngomong upah dosa adalah kematian. Maka untuk menggantikan kematian itu ya harus dengan kematian. Makanya dia memberikan anaknya. Itu membuktikan Allah kami itu setia kepada ucapannya dan firman-Nya. Kan Tuhan sendiri yang berkata, kalau kamu makan buah itu kamu mati. Pemberontakan itu menimbulkan kematian. Ya maka setiap orang yang berdosa dan yang memberontak itu pasti mengalami kematian. Dan Yesus datang ke dunia ini mati. Itu untuk mengalahkan kematian itu. Agar kematian itu tidak berkuasa kepada manusia di dalam kekekalan. Tapi dikalahkan oleh Kristus. Dibuktikan melalui kebangkitannya. Jadi ketika Yesus itu bangkit, maut, kematian itu tidak bisa menahan Kristus lebih lama. Dia diinjak oleh Kristus. Maut itu dikalahkan sama dia. Makanya ayat Alkitab berkata, di manakah sengatmu maut? Tidak ada. Maut itu tidak berdaya bagi Kristus. Jadi Tuhan kami itu Tuhan yang penuh pembuktian. Penuh otoritas. Dia tidak hanya ngomong cuap-cuap saja, tapi tak ada bukti. Dia membuktikan semua. Gitu. Nah, saudara, gereja YouTube itu tadi videonya sangat luar biasa ya, saudara. Bagaimana beliau menceritakan rentetan dari apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, sangat luar biasa dan pastinya dahsyat, luar biasa. Buat saudara gereja YouTube gak usah payah. Payah cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus, baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube.
Dan pastinya kami terus semangat lagi buat konten rohani. Tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus Maha Besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara Gereja YouTube, jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Nah, teman-teman Gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan video ini? Oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus Maha Besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus Juru Selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara